Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kongres SOS Baksil edisi perdana. Wih, apa itu Kongres Baksil SOS? Jadi Kongres itu singkatan dari ngawangkong teberes-beres, atau bahasa Indonesianya ngobrol nggak beres-beres, atau ngawangkong beres supaya beres, ngobrol supaya beres. Jadi di sini kita akan berwacana, beropini bebas, freedom of speech gitu kan, tanpa mendiskreditkan salah satu pihak atau golongan tertentu. Di sini kita cuman wacana bebas. Nah, sekarang teman-teman saya sedang berlokasi di Baksil. Apa itu Baksil? Baksil itu Babakan Siliwangi. Lokasinya tepatnya berada di Bandung, Simpang Dago, tempat seniman-seniman berkarya atau anak-anak muda menyalurkan, mengekspresikan karyanya. Nah, pada kesempatan kali ini, episode perdana, saya ditemani oleh narsum saya. Siapakah dia? Narsum ya. Narsum. Naramesum. Oh bukan. Bukan dong. Apa dong? Apa narasumber. Oh, narasumber. Narasumber. Oke, gitu. Nah, di sini saya ditemani oleh hampura ada malamnya. Malam olot. Malam-malam dingin gitu kan. Dingin. Pakai kopi sedikit deh. Saya sekarang sedang ditemani sama Kang Tommy Darmawan, atau lebih akrab disapa dengan Kang Tom. Beliau ini adalah seorang seniman yang namanya sudah tidak diragukan lagi, Dax, di skena lah cek budak aja namanya. Circle seniman di Bandung, udah senior, udah berpengalaman, legend. Tapi beliau di sini bukan untuk seni lukis atau seni rupa gitu. Pada kesempatan kali ini saya pengen dari Kang Tom itu seni berpikir dan seni berwacana di Kongres Baksil SOS episode perdana ini. Oke. Tadi lo bating bertele-tele, maklum episode perdananya guys, perkenalan heula atunya. Jadi kita ngobrolin Indonesia nih Kang ceritanya. Untuk Indonesia. Iya. Oke. Indonesia. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Boleh. Indonesia kepalanya. Yang mananya dulu nih yang mau kita garap nih, kita obrolin nih. Bebas kan, ngomong beres-beres. Mau mulai dari mana boleh. Mau dari yang hari ini nowadays isu apa, atau mau dari sejarah dulu, wah boleh. Oke. Indonesia oke lah, dari awal sedikit lah sejarah barunya. Boleh. Indonesia disetujui ya saat itu bahulanya zaman Soekarno dan sebagainya, itu kawan-kawannya. Dari dua kata dasar meren ya. Baik. Indos dan Nesos, yang dalam pengertiannya adalah kepulauan Hindu cenah ya. Karena saat itu meren ya, melihat ke belakang memang kepulauan Nusantara, atau tepatnya yang ada di wilayah Sundaland ini basically Hindu ya. Dari sisi agama mungkin ya, sempat mayoritas ya saat itu, sehingga wajarlah para antropolog dan sebagainya mengusulkan nama Indonesia berdasarkan sejarah yang mereka ketahui. Baik. Padahal sebelum Hindu juga ada yang disebut Wiwitan sebenarnya. Sunda. Oke ya, tapi nggak jadi masalah. Itu soal nama aja. Kita juga boleh sebut Nusantara Indonesia itu ya. Tentu saja kembali lagi Nusantara atau yang ada di wilayah Sundaland ini ya. Nah, Sundaland juga konon ya itu dari Sunda, karena diantaranya Tom Paires ya kalau nggak salah. Dulu sejarahnya menanyakan bertanya kepada orang-orang di kepulauan Indonesia saat ini, katanya, kalian bangsa apa, katanya. Baik. Mereka jawab Sunda. Itu alasannya, iya. Dari Sumatera, Pulau Jawa, ya, Kalimantan dan seterusnya, mereka selalu mengaku sebagai bangsa Sunda, sehingga dikatakan wilayah ini sebagai Sundaland gitu ya. Saya juga pernah dengar katanya pernah disebut The Great Sunda Island. The Great Sunda Island itu lebih besar lagi ya. Baik. Pemahamannya, karena The Great Sunda Island itu cakupannya
Ya termasuk sampai yang dulu disebutnya Champa. Kalau sekarang udah terpecah beberapa negara ya, ada Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan sebagainya ya. Termasuk Filipina Selatan itu bagian dari di Great Sunda ya. Seperti itu. Baik. Oke lah. Itu mas sedikit aja sepengetahuan kita ya dari Mangawangkong ya. Nya, Mangawangkong. Tadi pertanyaannya apa? Indonesia. Oh Indonesia. Gimana kalau kita sedikit heureuy lah ya, urang pesek lah kita kupas Indonesia kupas. Di perjalanannya hari ini. Baik. Ya, oke. Menurut saya Indonesia itu saat ini kalau boleh diperbandingkan sebagai seseorang yang sedang sakit. Kenapa sakit? Karena tentu saja semua juga setuju kalau sakit itu karena adanya ketidakseimbangan dari sistem ya. Baik. Di tubuh orang itu. Begitu juga dengan Indonesia. Ya, kalau dianalogikan sebagai tubuh manusia, ya negeri ini sedang ada di posisi atau situasi yang tidak seimbang. Nah, apanya yang tidak seimbang kan gitu pertanyaannya pasti ya. Iya dong. Saya pikir ketidakseimbangan di ranah politik. Baik. Menurut saya ya. Jadi kita nggak ngomong politik, bebas aja ngomong Iya, ya. iya. Nah, salah satunya yang dampak dari ketidakseimbangan politik itu terutama ekonomi gitu ya. Kalau mau merujuk ke Pancasila yang superior itu ya, di sila kelima mungkin salah satunya ya. Baik. Itu yang dampaknya yang langsung terasa oleh semua. Kalau siapapun boleh tanya ya. Keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Ya, yang jumlahnya berapa? 270 juta sekian ya. Iya betul. Ya, wah gila banget itu ya. Nah, jadi ketidakseimbangan di ranah politik itu dampak yang terasa langsung, termasuk apa COVID ya? COVID apa? COVID dangdut. Itu benar. Seperti itu. Karena jujur aja saya mah Iya. kagak percaya lah sama yang namanya COVID itu ya. Baik. Nah, kalau mah corona percaya, tapi barulah corona mah, ada COVID mah teuing COVID-19 mah. COVID dangdut. Bikinan siapa kagak tahu karangannya gitu. Iya. Liriknya kayak apa ya diatur lah sedemikian ya. Nah, emang menurut saya begitu. Baik. Nah, kita boleh ngadu dongeng lah, ngadu Iya, argumen iya, lah iya, ya iya. dengan pihak manapun gitu ya sebetulnya mah. Kita tantang nih, ya. Oke. Masalah COVID nah, oke. Itu hanya salah satu. Tapi bukan cuma salah satu sebetulnya. Wilayah COVID ini, COVID-19 ini justru menjadi karena peraturan COVID ya, kita memang ke politik nih, yang mengakibatkan semua aktivitas yang biasanya normal, wajar, berjalan hampir ya sesuai dan diterima oleh semua masyarakat. Pendidikan, ya, sistem perdagangan, ya, apalagi, coba. Banyak hal ya, banyak hal ya dibuat dengan aturan COVID-19 ini serba. Masa polisi aja sekarang bukannya tugasnya beralih jadi kayak juru rawat. TNI ngejar-ngejar masker, malah kalau di mobil ada COVID hunter. Wah gile bener, pemburu COVID. Apa yang diburu? Nah itu ya, kan lah itu ya harinya kayak gitu. Nah, menurut saya karena Indonesia sedang sakit, berarti kita perlu suatu diagnosa untuk merujuk nanti apa sih obatnya, gitu. Baik. Kan? Ya, oke. Diagnosa dalam konteks ini mungkin lebih ke analisa politik ya, memang agak berat ringan ya kalau bicara politik. Tapi buat saya mah bebas-bebas aja lah buat kita mah. Buat teman-teman yang ngerasa berat ini di episode perdana langsung pegangan aja. Jadi relax aja, santuy. Mau nggak mau kita nggak boleh kita lepaskan ini dari persoalan politik. Karena kenapa? Saya melihat dan nanti akan saya sampaikan beberapa fakta ya. Baik. Yang saya takutkan itu isu-isu oligarki
ya itu benar-benar ada di Indonesia, apalagi kalau memang ada lalu dibiarkan dan terus berkembang. Apalah makna tadi yang disebut dengan judul Indonesia itu di mana nantinya? Baik. Mungkin nama masih ada, ya istilahnya cuma tinggal nama nantinya. Ya, hati-hati nih, bukan, waduh, nggak bisa dianggap sepele ini persoalan apa? Persoalan nantinya puncak-puncaknya pada kedaulatan atau keberadaan atau apa ya, jati diri, ya bangsa negeri ini. Waduh, sekarang ini sangat-sangat dipertaruhkan. Eksistensi lah ya. Betul, eksistensi dari berbagai sudut pandang ya. Ya. Bagaimana sebetulnya leluhur kita dulu, ya, punya cara, punya metode, torikat modelnya, yang disebut Tritangtu. Ajaran ya. Sebetulnya itu rumus bangun, ya. Tritangtu artinya itu ngambil dari bahasa Dewanagari yang saya tahu. Nggak apa-apa lah. Kalau saya lebih suka menyebut Tangtu Tilu. Baik. Nah, yang dimana satu elemen dari 3 aksis ini menyimpang, otomatis semuanya runtuh. Oke. Ya, jadi ini satu trilogi lah ya, yang tidak boleh salah satu dari elemen yang 3 ini menyimpang. Gitu. Atau gagal, gagal satu, gagal semua, gitu ya. Kalau digambarkan mah kayak tripod kamera menurutnya, satu tumpang jatuh. Jungkir kayak gitu ya, betul. Di ketatanegaraan leluhur kita dengan Tritangtunya itu, di situ ada yang disebut Karesian, Karatuan, Karamaan. Oke. Kita satu persatu ya, kita definisikan menurut saya tapi ya, versi Jeprutis ya, versi kongres ya. Karesian itu ada di wilayah para ilmuwan, para ulama atau cendekiawan dan sebagainya ya. Yang mana posisinya semua tahu. Karesian itu persis keberadaannya dengan legislatif. Oke. Ya. Menciptakan aturan perundang-undangan ya untuk lalu dilaksanakan oleh karatuan atau eksekutif, presiden, menteri, gubernur dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, di situ ada yang disebut karaman. Nah, karaman ini mungkin lebih tepat di MK. Dulu MA, Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi, yang mana tugas utamanya adalah pengawasan dan melaksanakan hukum. Bila terjadi penyimpangan yang mana kita sudah punya rule ya, bukan barangkali ya, tapi faktanya Indonesia negeri yang sudah sangat sempurna. Kita punya dasar negara yang namanya Pancasila yang superior tadi ya. Udah nggak ada bandingannya lah. Karena itu cakupannya adalah timur dan barat digabung menjadi satu rumusan. Baik. Nah, Insinyur Soekarno bukan orang sembarangan ya merumuskan itu. Nah, lebih jauh lagi, Insinyur Soekarno atau Bung Karno itu merujuk kepada tatanan lama, leluhur atau bahasanya kearifan lokal ya. Nah, sehingga terjadilah terbentuklah satu rumusan disebut Pancasila. Nah, lalu diterjemahkan dalam UUD 45 ya, dan seterusnya. Ada penunjang di wilayah hukum khusus, misalkan KUHAP ya untuk pidana perdatanya. Walaupun katanya itu peninggalan Belanda, kalau memang keren kenapa enggak? Baik. Ya kita tidak melihat dari mana datangnya. Kalau memang baik, nah kenapa kita tidak akomodir itu ya? Nah, itu contoh kayak celana jeans inilah. Nah, celana jeans ini juga bukan budaya Indonesia, ya, yang mungkin budaya Amerika. Ini juga nggak tahu dari mana. Terus saya pikir kalau memang secara fungsi dan tidak merusak tanda petik ya tatanan yang ada di kekinian, kenapa enggak kita pakai, gitu kan? Ya, gitu. Nah. Jadi kembali lagi, kalau mengambil metode atau metodologi dari Tritangtu tadi,
di mana resi sebagai legislatif lah lembaganya ya, Ya. Karatuan Sebagai eksekutif. lembaga eksekutif, dan Karamaan sebagai lembaga yudikatif. Nah, bila ketiganya ya itu berjalan sesuai dengan porsi dan fungsinya masing-masing, maka Indonesia nggak akan sakit. Bersinergi gitu ya. Otomatis kalau bersinergi semuanya, karena itu saling tunjang, saling dukung, saling segala sesuatu sudah sangat sempurna. Kalau itu memang berjalan dengan baik. Rupanya di negeri ini ada sesuatu yang memang entah di mana nih kira-kira. Dodo. Apakah di karesiannya, ya? Baik. Di legislatifnya, atau di karatuannya, di eksekutifnya, Iya. atau di karamaannya, di lembaga hukumnya mungkin ya lebih tepatnya ya, lembaga pengawas dan sebagainya. Nah, atau memang semuanya sudah sakit? Nah, cuman yang membuat semua menjadi sakit ini kayaknya nggak tiba-tiba serentak semuanya sakit loh. Baik. Ya, nah, yang menjadi apa? Semacam pandemi gitu ya, tiba-tiba aja jebret, sadunya kering kabeh. Ya kayaknya nggak gitu juga ya. Ibaratnya kalau orang luka kegores dulu tiba-tiba gede atau kan gitu, ada prosesnya kan, ada. Cuman begini, ada satu yang menarik. Saya selalu bukan selalu ya, saya akan mencoba kembali ke belakang nih ya. Karena waktu itu makanya Indosnesos, Kepulauan Indonesia ya, nama Indonesia sendiri. Nah, kita ambil dasarnya Hindu, tapi kita flashback ke pesan atau ajaran atau arahan bimbingan dari Eyang Prabu Siliwangi. Nah, kalau di Hindu dikenal dengan Ang Ung Mang, ya, itu mewakili entitas Brahma, Wisnu, Siva. Bahasa pecinta berarti pencipta, legislatif, ya. Wisnu karatuan, ya pelaksana, pemelihara, karatuan atau eksekutif, dan Siva hukum. Baik. Ang Ung Mang Siva, jadi Brahma, Wisnu, Siva. Oleh Yang Prabu dibalik. Oke. Ya, kenapa? Karena kesadaran Yang Prabu waktu itu, saat itu ya, karena sudah memang terjadi chaos-chaos sebelumnya. Mang Ang Ung diadopsi, Ang Ung Mang itu diadopsi menjadi Mang Ang Ung. Nah, atau lebih memudahkannya, Maung, Mang Ang Ung. Maung di sini bukan harimau atau macan, bukan ya. yang wow gitu kan ya. Karena kita ya. Jadi yang menurut karuhun ya leluhur kita itu, yang utama sebelum menjalankan segala sesuatunya apa? Mangnya dulu, sebelum Ang dan sebelum Ung. Nah, Mang itu apa? Siva atau Hukum tadi. hukum. Jadi hukum harus tegak dulu. Nah, baru Ang, barulah penciptaan. Artinya dari hukum itu, hukum sudah tegak, barulah dibuat kebijakan-kebijakan. Baik. Nah, setelah itu pengawasan dan maintenance tentu saja ya, dikenal dengan ruat dulu, hukum tuh. Rumat, bentuk. Baik. Jadikan rawat, maintenance, ya, Oke. segala hukum. Itulah Mang Ang Ung. Jadi jangan salah terjemahan, jadi kayak Prabu Siliwangi selalu digambarkan, dilukiskan dengan maung, harimau. Enggak, menurut saya maung itu dari kata akronim Mang Ang Ung, mengadopsi Ang Ung Mang atau Aum. Okay. Kan salamnya orang Hindu tuh Aum Santi Santi Aum, gitu kan ya, Aum. Nah, oleh Prabu Siliwangi dibuat jadi Maung, Mang Ang Ung tadi. Nah, seperti itu rupanya ya. Jadi sekiranya ketiga elemen ini tidak berjalan dengan baik, ya, tidak bersinergi dengan baik, maka sakitlah keseluruhannya.
dampaknya ya seperti Sekarang ini. Itu Covid loh. dangdut teh balik Kayak deui. itu mah ya itu kan baru setahun. Iya iya iya. Sebelumnya juga saya pikir udah banyak keos lah ya. Hmm. Nah, ketidakseimbangan ini padahal leluhur kita, orang tua kita mengajarkan di Tritangtu di wilayah bukan Kartanegara tapi wilayah apa ya? Landasan berpikirnya lah, ideologinya mungkin ya. Baik. Nah, Sunda, Pajajaran, Siliwangi. Sunda Insun dua atau Insun ganda, artinya elemen berpasangan. Baik. Ya. Nah, kalau di Islam meren harus bergabungnya, bertemunya zikir dan fikir gitu ya. Oke. Otak kiri dan otak kanan, intuisi dan rasio, kan gitu ya. Iya. Nah, itu ada di legislatif, ada di Brahma, ada di Sunda. Lalu Pajajaran. Nah, ini di Karatuan. Sistemnya adalah Pajajaran itu bukan nama kerajaan, tapi pemahaman kesetaraan, kesejajaran. Nah, bagaimana kesejajaran itu bisa terjadi? Kalau melihat ada ketimpangan di masyarakat, di tatanan suatu tatanan, ada bawah, ada masyarakat atas. Yang bawah kita angkat, Baik. ya. Yang atas kita tarik, Siap. sehingga sejajar. Balance. Balance. Nah, di situ kan di Pancasila butir yang mana coba di Pancasila? Dari 2 sampai 5 itu Oke. seperti itu kan? Nah, nah, jadi janganlah Pancasila dirombak, dirubah-rubah karena itu udah mencakup semua kebutuhan sistem. Baik. Dan kalau itu benar dilaksanakan, woi canggih Indonesia ini yang namanya Indonesia kan? Indonesia. Kita topiknya ya. Nah seperti itu. Bagaimana solusinya? Balik lagi metode lama, pertemukan, sinergikan Tritangtu di Kartanegara, Resi, Ratu dan Ramanya, atau Sunda, Pajajaran dan satu Siliwangi lah. Ya, kalau Sunda Insun ganda artinya pemahaman kita bahwa segala sesuatu berpasangan, serba seimbang. Baik. Tidak seimbang sakit seperti sekarang. Jadi Sundanya tidak sakit. Pajajaran karena tidak adanya kesetaraan ekonomi, misalkan yang kaya-kaya, Ya. yang miskin-miskin. Atau yang disebut kapitalis itu Nah, mungkin ya. artinya tidak setara. Baik, baik. Ya, hancur. Sekarang dihukum di Kasiliwangian. Apa terjadi Siliwangi? Silih asah, silih asih, silih asuh. Yang ada Tebang pilih. silih apa? Silih gebung. Jadi bukan Bhinneka Tunggal Iya, Ika jadi ya. dari Jadi dari Bhinneka Tunggal ideologi Tunggal gitu ya. ya, atau filsafatlah lebay nama di tata negara sudah sakit. Oke. Nah, jadi menurut saya solusi terbaik, nggak perlulah bikin kreasi-kreasi yang aneh-aneh, ya, bikin ide gagasan yang nggak sulit untuk dilaksanakan. Cobalah kita kembali ke Tritangtu tadi. Ya, saya pikir kalau itu disinergikan, artinya bertemulah Resi, Ratu, Rama, legislatif, eksekutif, yudikatif, apapun Brahma, Wisnu, Siwa, atau ulama, umaro, umat. Ya, Ya. nah, betul nggak? Betul. Nah, saya kira obat atau solusi untuk negeri ini saat itu juga akan ditemukan. Wow. Nah, menurut saya gitu, Iya, ya. iya, iya. Nah, saya nggak bisa menyampaikan, bukan nggak bisa, mungkin nggak mau ya memberikan rincian-rincian apa saja karena terlalu banyak. Next episode dong. Iya, sakit Ya, Kak. sakit di ulamanya apa? Di umaronya apa? Di umahnya seperti apa? Di Brahma, Wisnu, Siwa, di legislatif, eksekutif, yudikatifnya yang mana? Ya semuanya sakit menurut saya gitu. Nah, kayak gitulah menurut saya Indonesia saat ini. Jadi terjadinya Menarik. carut marut ini terutama yang dirasakan sila kelima ya, wilayah kesejahteraan. Karena tidak berjalannya sila keempat. Akhirnya ditakutkan adalah hilangnya sila ketiga. Persatuan Indonesia.
Oke. Ya. Oke. Ya iyalah, bagaimana? Tuh, Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Kita menyadari kebinekaan suku, ras, adat, istiadat, agama dan sebagainya, warna kulit, bahasa, dan paling kaya di dunia ya. Tapi dalam cakupan yang Tunggal Ika. Jadi memang dan sudah disebutkan dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau persatuan definisinya menurut saya dari morfologi bahasa persatuan. Satu Batak, satu Sunda, satu Minangkabau, satu Jawa, satu Bali, satu mewakili anak suku bangsa. Iya. Tapi dalam satu frame negara Persatuan Republik Indonesia yang sudah lengkap dengan segala sesuatunya. Karena negara ini pun ya sudah lengkap. Elemen apanya? Darat, lautnya, siapa yang nggak iri dengan keberadaan Indonesia? Betul. Posisi strategis secara geografis dan sebagainya. Jumlah pulau terbanyak di dunia, kekayaan sumber daya alamnya semua tahu, ya. Ada di Ring of Fire itu. Lalu masyarakatnya, ya. Dikenal, ada yang menyebut salah satunya sebagai Bani Jawi. Bani Jawi itu artinya umat atau manusia yang berakhlak tinggi, Baik. berkecerdasan tinggi. Wis. Dan itu pemahaman Bani Jawi. Baik. Ya, itu bukan orang kita yang ngomong, orang sana, bahasanya bahasa sana ya, Oke. bahasa seberang ya. Oke. Tapi kenyataannya mana? Ya, kita cuman bangga dengan ungkapan-ungkapan lama bahwa kita tuh hebat, wah kita tuh bangsa besar, bangsa yang kaya raya. Kalau memang kaya raya, mana dong? Kok gua aja miskin, bahkan lebih banyak yang lebih miskin melarat dari gua gitu. Ya, gitu. Kalau Bani Jawi katanya, manusianya Bani Jawi katanya, berakhlak tinggi, paripurna lah, dianggapnya manusia paripurna. Kalau paripurna nggak akan chaos carut marut kayak gini dong negeri ini. Iya dong. Ya? Iya nah, kayak gitu. Jadi sebutan-sebutan itu tinggal nama. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba, adilnya seperti apa? Beradab tuh yang mana? Coba bisa nggak dicontohkan? Wah, kompleks sih. Adil kan soal keseimbangan. Betul. Ya, betul. Jangan tebang pilih tadi. Iya. Beradab. Betul. Itu kaitannya dengan apa? Dengan potensi-potensi ya, dari mulai nilai moral, etika, estetika, apalah. Sedangkan itu semua ada di seluruh kepulauan negeri ini. Lewat adat, lewat budaya di tiap suku bahkan ya. Nah, makanya menjadi budaya Indonesia gitu ya. Tapi tanpa menghilangkan originalitas kedaerahan. Karena tiap itu punya kultur yang unik ya. Baik. Dan kalau mau dijual sebagai akses wisata, ya contoh Bali. Sempat boom kan, walaupun hancur. Kenapa hancur? Sejak kapan hancur? Tahu dong. Oke. Hah? Iya. Ayo ya kita ngobrol nanti ya. Nah, ini kan global gede-gede lah ya. Dong biar teman-teman. Kenapa Bali udah konsep sama Soekarno bisa booming di dunia ya? Tapi kira-kira 7-8 tahun boleh tanya, terutama ke para seniman. Ya. Hancur lah. Sudah. Galeri yang jumlahnya ribuan di Bali tutup semua sekarang. Nah, bayangkan nasib para artis-artis seniman-senimannya. Ya. Nah, itu contoh konkret yang ada gitu ya. Seperti itu. Baik, Kang Tommy. Ini obrolannya udah mulai menarik guys gitu kan. Tapi ini masih cangkangnya doang. Masih dasarnya doang, layer awalnya doang. Kalau penasaran, jangan kemana-mana, nantikan part 2-nya.